Nusantara. Olahraga itu budaya kita-kita, Nusantara itu semangat yang kita-kita. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara. Bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desaku. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara. Bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desaku. Selamat pagi, salam pemuda, salam olahraga, maju jaya. Selamat pagi Indonesia, Kota Waringin Barat yang indah dan cerah hari ini. Dari halaman Sport Center, kita berada di tengah-tengah para pesenam yang tergabung dalam senam Zumba Aerobic Dance. Dan kita akan mengikuti rangkaian kegiatan senam di akhir pekan di arena CFD untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berolahraga, tetap menjaga kesehatan dengan mentaati protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tetap dengan semangat olahraga untuk memberikan kesehatan di tubuh kita, memutus COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah kita. Dari halaman Sport Center, kita akan mengikuti rangkaian kegiatan Zumba Aerobic Dance bersama Sanggar Nabila, bersama seluruh pesenam di Kabupaten Kota Waringin Barat. Semangat ibu-ibu ya! Ya, dengan satu kata bahwa Indonesia tetap sehat, Kota Waringin Barat tetap sehat. Dari halaman Sport Center bersama para instruktur senam, ada Angusdi, ada Feby. Kita akan mengikuti rangkaian senam Salam Olahraga. Ikuti anjuran pemerintah, norma untuk kita semua. Mari bersama melawan jalannya. Tetap masker rajin, cuci tanganmu, kendalikan jangan kita. Melihat secara langsung, karena saya melihat di beberapa media sosial banyak keluhan masyarakat, terutama masyarakat pedagang dan pengunjung. Pertama dinyatakan oleh masyarakat pengunjung terlalu jauh, ya, kemudian fasilitasnya belum lengkap, kemudian pada jam 8 lebih udah panas, kemudian tempat fasilitas seperti ya, kamar kecil dan sebagainya tidak tersedia, tempat anak-anak bermain tidak ada, karena ya mereka jalan berkunjung ke Car Free Day. Harapan mereka adalah bukan hanya sekedar wisata kuliner, tetapi bukan hanya sekedar olahraga, tapi mereka ingin rekreasi keluarga. Nah, kebetulan di Bundaran Pancasila itu sebagai pembanding mereka, di Bundaran Pancasila itu ada fasilitas rekreasi keluarga, fasilitas olahraga ada di sana. Begitu juga Parangburg Park dan beberapa perkantoran lain. Kemudian di pedagang juga mengeluhkan bahwa penghasilan mereka jauh sampai dengan 50%-60% berkurang. Yang semula ada pendapatan 1 juta, ada pendapatan 200, 500, itu sudah turun. Contoh saja tadi tukang bekal yang biasanya dapat 100.000, penghasilan mereka ada yang 80.000, ada juga yang 200. Yang penghasilan mereka biasanya ada yang sampai dengan 2 juta, ya 500.000. Katanya kenapa mereka bertahan? Alasan mereka mempertahankan lapak. Saya bilang ini kan lebih lama di sini. Kalau di sana kan waktu kita terbatas. Ya jawaban mereka percuma lama-lama kalau pembelinya nggak ada. Objektif juga. Maka dari itu kami pemerintah daerah ingin melihat secara langsung. Saya ingin melihat secara langsung bagaimana jalannya Car Free Day ini. Karena Car Free Day ini ada beberapa alasan kenapa kita laksanakan. Pertama, mengurangi polusi. Car Free Day, hari bebas kendaraan bermotor, polusinya nggak ada. Yang kedua, menghidupkan UMKM sebagai sarana wisata, keluarga, dan kuliner. Ya. Ketiga, jadi sebagai sarana olahraga. Olahraga masyarakat, jadi karena Car Free Day nggak ada aktivitas kendaraan bermotor, ya mereka bisa gunakan jalan itu untuk berolahraga. 3 sasaran ini
ya harapan kita Car Free Day itu dilakukan. Apabila ini tidak terpenuhi semua, maka perlu kita pertimbangkan. Nah, maka hari ini keputusan kita pertama, ya, kita akan lihat beberapa minggu terakhir, ya, bagaimana perkembangan di lapangan. Kalau ternyata bahwa tidak ada peningkatan, kita harus logowo, jangan memaksakan diri. Ya, jangan memaksakan diri, harus kita pertahankan di sini. Nanti dinas-dinas memberikan pertimbangan yang terbaik kepada pimpinan daerah, kepada bupati, wakil bupati. Jadi artinya bahwa dari semua aspek, pertama aspek pengunjung, yang kedua aspek ekonomi. Jangan sampai nanti aspek ekonominya di tengah pandemi COVID-19 ini justru kita, jadi mohon maaf ini bahasa ya, justru kita tadi bukan membantu ekonomi masyarakat, tetapi justru membuat masyarakat lebih sengsara. Kenapa? Mereka sudah bikin jualan banyak, ya, berharap pengunjungnya banyak, ya, tapi ketika ya di tengah pandemi yang di bundaran Pancasila saja belum tentu ramai, dikenakan orang pada takut kena pandemi, apalagi di tempat yang jauh, ya, pengunjungnya jadi sepi. Akhirnya apa, jualan mereka jadi nggak laku, ya, modal mereka akhirnya terpakai. Bukan justru mensejahterakan mereka, tapi mensengsarakan mereka. Kita tidak ingin begitu. Makanya pemerintah daerah hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Hari ini saya melihat secara langsung, ini akan kita bahas bersama-sama, akan kita jadikan sebuah referensi dan pertimbangan kita untuk mengambil sebuah keputusan sebaik-baik mungkin. Walaupun keputusan itu penuh dengan ya tadi risiko, pasti ada kontradiktif lah. Ya, karena subjektif sifatnya. Ya, jadi menguntungkan bagi pedagang, menguntungkan bagi pejalan kaki, menguntungkan bagi pengguna kendaraan bermotor, dan menguntungkan bagi penguyupan dan pihak lain. Itu yang kita pikirkan. Sebuah harapan Pak Wabud, jadi sinergitas untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi ini. Pernyataan dari Wakil Bupati bahwa setelah memantau secara langsung kegiatan Car Free Day, salah satu yang dilakukan, Pak, apakah ada kemungkinan pemerintah daerah juga bisa bersinergi dengan lokasi Car Free Day untuk kegiatan-kegiatan dilakukan oleh dinas dan badan di SOPD maupun di rekan-rekan yang lain untuk memajukan ini? Adakah ada kemungkinan di tahun yang akan datang, Pak Wabud? Tentu ada. Makanya di SKPD, kegiatan-kegiatan SKPD juga harus berpusat di Car Free Day kalau ingin kita pertahankan di sini. Cuma di jangka pendek ini, itu kita apalagi di akhir tahun, program kita tahun 2020 itu tinggal dilaksanakan, bukan direncanakan. Sangat tidak mungkin untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, untuk itu maka jangka panjangnya, kalau kita yang bersinergis, kita fokus semua dinas Dispora kegiatannya di sini. Ya, kemudian ya dinas pasar, ya pasar di sini. Kemudian ya contoh perbankan juga di sini. Jadi dipusatkan di sini. Kalau itu memang menjadi sebuah konsep bersama. Jadi sebuah konsep bersama, ini kerja besar, kerja bareng sama-sama. Artinya ya bukan dibiarkan begitu saja UMKM, tetapi juga ya event-event yang memang menunjang kegiatan-kegiatan ya Car Free Day dalam rangka menghidupkan UMKM itu kita pusatkan di sini. Jadi ini mungkin di sini bisa kita hidupkan dengan kondisi yang sedang terbatas dan akan menjadi sebuah daya tarik apabila ya pemerintah daerah ya bersama dengan SKPD, seluruh stakeholder yang ada, ya, membangun kerjasama yang baik, membuat sebuah event-event yang menarik, ya, di tempat ini, melengkapi fasilitas yang dipenuhi. Baik Pak Wabud, jadi terakhir untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, termasuk juga melalui sinergitas pemerintah daerah dengan informasi-informasi melalui media yang saat ini kita memang langsung bisa kita akses, masyarakat juga mengakses. Harapan Wakil Bupati Kota Waringin Barat terkait dengan informasi-informasi yang berkembang sekaligus rencana ke depan pemerintah daerah untuk bersinergi dengan masyarakat untuk memajukan perekonomian bagi masyarakat. Pernyataan dari Wakil Bupati. Cin. Jadi tadi saya bilang sinergitas ini perlu dibangun. Siap. Ya, perlu dibangun semua stakeholder yang ada. Maka nanti salah satunya ada dinas pariwisata, juga pemuda olahraga, dinas pasar, perindak. Ya, ini sama-sama. Jadi kita ini kan Kota Waringin Barat ini salah satu daerah jadi tujuan wisata. Siap. Kita berkeinginan bahwa sebenarnya di akhir pekan itu selalu ramai. Malam minggunya ramai orang di bundaran Pancasila, di hari minggunya orang bisa sehingga pada restoran kita ramai, hotel kita ramai, kemudian kita ramai, kemudian parkir kita ramai. Tapi harus diisi dengan event-event kegiatan-kegiatan yang memang menarik, dipromosikan ya secara kontinu. Kerjasama dengan hotel-hotel, oh minggu ini ada kegiatan ini, malam ini, di sini. Dan dukungan tersebut bisa dengan rekan-rekan dari jurnalis, ini kan?
Jadi dan harapannya tentu apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa dipublikasikan, tanpa didukung oleh jurnalis, media, maka ya tidak bisa diketahui oleh rakyat banyak. Kan? Kalau di sana dapat berapa kalau jualan kayak gini? Kadang 2,5 juta. Kalau di sini 1 juta nggak nyampe. Kita